Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan kita hari ini. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Haleluya. Yang mengasihiku. Percaya saudara bahwa Bapak itu mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Yang baru Kau berikan, amin, untukku dapat melihat ya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Haleluya. Hatiku haus dan lapar. Haus akan siapa? Amin, amin, amin. Karena apa? Dialah segalanya buat kita. Amin, haleluya. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya, haleluya.
Bapa, terima kasih kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudariku. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja 13 ayat 22 sampai 25 ya. Di sini saya memberi judul Tuhan mengasihani dan menyayangi. Saudara mau dikasihani Tuhan, enak loh, daripada manusia yang mengasihani nanti diungkit-ungkit, diungkit-ungkit itu apa ya? Diundat-undat gitu ya. Tetapi kalau Tuhan yang mengasihani saudara, wow, enak banget gitu ya. Ayat 22, Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Bayangkan, wow, sampai berapa umur Yoahas ini mereka menindas ya. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham. Jadi Tuhan selalu ingat dalam perjanjiannya. Kalau saudara menerima perjanjian, Tuhan akan datang kembali untuk menyayangi, Tuhan datang untuk menyegarkan, Tuhan datang untuk memberkati. Itu pasti terjadi. Amin. Ishak dan Yakub, jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Saya mau Bapak Ibu melingkari di ayat 23. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi orang-orang Israel ini. Sumber kepastian dari kemenangan kita adalah Allah yang rahmani dan rahimi. Amin. Dia adalah Allah yang rahmani. Dia adalah Allah yang rahmani. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yaitu Rahamani dan Rahimi. Itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena itulah Dia, Allah, akan sabar dalam mendidik saudara dan saya. Sebab target Tuhan adalah kita yang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya tidak mengerti siapakah Allah itu, siapakah Yesus Kristus itu yang sudah menebus dosa kita di atas kayu salib dengan penderitaan yang begitu sadis sekali yang Dia terima, yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, karena umat manusia. Tuhan mau melihat, menunjukkan supaya anaknya semua menikmatinya. Dia mengampuni jika saudara bersalah. Dia memberikan kesempatan ketika saudara bertobat. Dia setia meskipun kita tidak setia. Wow, luar biasa Tuhan kita ini ya. Berkali-kali kita mendatangkan kekecewaan dan kejengkelan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kita. Karena itu jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Rahmani dan Rahimi, itulah Tuhan kita. Dia pengasih dan penyayang buat kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya akan katakan, Dia membela kita ketika kita dalam bahaya. Ada amin. Tuhan yang memberikan pembelaan. Ayat 23 bisa dilingkari ya tadi ya, ayat 23. Dia mengangkat kita ketika kita jatuh. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa saudara dan saya ini adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa bertahan dalam kesakitan sedikit pun. Kekurangan, kesakitan dalam segala masalah gitu ya. Kesakitan hati, kesakitan pikiran, kesakitan pekerjaan, kesakitan keuangan, kesakitan fisik ya, itu Tuhan tahu semua. Dan Tuhan tahu, makanya kita gak dijauhin gitu ya, kita pasti didekatin. Dia mengangkat saudara ketika saudara jatuh, tidak dibiarkannya sampai jatuh tergeletak. Hal yang ketiga, Dia menghibur saudara tatkala kita susah. Ketika saudara susah, Dia datang dan menghibur. Ingat kemarin saya melihat seorang ibu yang terus menangis kesusahannya.
Saya tidak kenal ibu ini, saya tidak tahu siapa beliau. Dan beliau menangis, tetapi Tuhan menunjukkan di dalam Roh Kudus-Nya. Dan Tuhan begitu mengasihi gitu ya. Jadi ketika saudara susah, ketika saudara tidak ada jalan keluar, ketika saudara dalam lembah kekelaman, Dia ada loh. Jangan dikira kalau lampu dipadamkan saudara ada di bawah kolong Tuhan tidak melihat. Kalau saya tidak melihat saudara, tetapi Tuhan melihat saudara. Kau bersembunyi dimanapun. Saya pernah mengalami ini tahun berapa ya? Itu tahun saya masih belum menjadi hamba Tuhan. Sudah dipanggil tapi saya belum menjadi gembala gitu ya. Saya sudah pelayanan doa sih di gereja saya, di pengembalaan saya di IRC. Itu pernah saya alami. Padahal saya tidak kenal sama beliau. Orang ini hamba Tuhan dari Australia. Namanya Bu Elizabeth. Karena orang-orang banyak yang mengatakan bahwa saya itu sesat dalam pelayanan saya. Secara manusia, secara daging saya itu punya kekhawatiran, ketakutan. Dan ketika Ibu Elizabeth di mimbar itu berteriak, memanggil, saya sembunyi. Dan ketika saya sembunyi lari ke sana ke sini, Ibu Elizabeth itu mengatakan, jangan sembunyi sayang, jangan sembunyi anakku, aku perlu engkau. Saya pikir bukan saya gitu. Begitu saya lari ke dapur, gerejanya juga panjang gitu ya. Saya lari ke dapur, ternyata Ibu Elizabeth itu berteriak lagi dari mimbar itu. Jangan lari ke belakang, engkau sembunyi dimanapun, aku melihat. Dia bilang itu. Saya ketakutan yang amat sangat. Dan akhirnya masih banyak yang dia doakan, altar call saat itu. Ada orang yang gemuk datang karena banyak yang hadir ya. Ada orang yang gede, saya di belakangnya, saya diam aja. Saya diam, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Karena intimidasi dari iblis yang tadinya semua banyak orang-orang yang mendakwa saya ya. Bahwa saya itu sesat, pelayanan saya itu tidak benar lah. Ini makanya keiri hatian itu dikonsep loh sama iblis. Dan akhirnya saya sembunyi di punggung orang yang gede itu. Hamba Tuhan Elizabeth yang tidak kenal saya sama sekali ini, dia juga bilang, hayo jangan bersembunyi di belakang tubuh orang yang besar, tetap engkau kelihatan. Baru saya sadar bahwa itu adalah benar-benar saya yang dipanggil. Akhirnya saya merasakan ada seseorang yang membawa saya ke depan. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya cuma lupa tahunnya, di buku harian saya ada ya. Kalau saya harus membuka dulu, bongkar-bongkar itu baru tahu nanti. Nah, setelah saya ada di sana, saya itu sudah punya persekutuan doa saat itu. Ya Yehova Rafa namanya. Dan akhirnya saya waktu maju ke depan, dengan dek, begitu banyak di deretan itu. Satu persatu, Ibu Elizabeth marah. Ibu Elizabeth tahu bahasa roh yang benar dan tidak benar. Ibu Elizabeth ini karena dikuasai oleh Roh Kudus ya. Dikuasai oleh Roh Kudus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dimaki-maki, dimarahi. Pelayan menunggu begini, aduh dimarahi. Pas di sebelah saya semakin gemetar loh. Tapi puji Tuhan, begitu tiba giliran saya, Ibu Elizabeth cuma katakan, engkau adalah pendoa yang sangat handal. Lanjutkan pelayananmu. Doakan tetap orang yang sedang hamil dan bayinya juga sedang direbut oleh iblis beserta ibunya. Tetaplah engkau berdoa pada jam 12 malam sampai kelahiran anak itu. Bilang begitu, engkau sangat dikenan oleh Tuhan. Aduh, terus ditiup. Belek, saya rebah. Menerima urapan Roh Kudus yang luar biasa.
Saya bangga dengan Tuhan yang membela. Manusia boleh menjatuhkan pelayanan saya. Manusia boleh menuding dengan satu jari ke arah saya. Tetapi Tuhan membela dengan luar biasa. Dan akhirnya dari sana saya semakin diangkat dalam pelayanan saya. Tepat pada tahun 2007 saya ditabiskan menjadi seorang gembala yang memimpin gereja di tempat ini. Tuhan baik. Itu sedikit kesaksian yang saya berikan. Gak tahu kok bisa diarahkan ke sana. Haleluya, Tuhan baik ya. Tuhan sungguh sangat baik. Dan saudara percaya apa yang saya alami, kalau saudara pun juga bisa mengalami. Karena di antara saudara dan saya tidak ada perbedaan. Tuhan mengasihi saya juga mengasihi saudara, mengasihi siapapun yang mau untuk Dia kasihi. Tuhan selalu mengasihi semuanya. Dan kalau kita mau lebih berintim, Tuhan bisa mengasihi lebih lagi. Amin. Terus semangat dalam pelayanan, semangat dalam pekerjaan, semangat dalam segala pergumulanmu, pasti ada jalan keluar. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita lanjut yuk ke dalam firman Tuhan. Ingat ya, yang pertama tadi, Dia membela saudara ketika saudara dalam bahaya. Yang kedua, Dia mengangkat saudara ketika saudara jatuh. Sekarang hal yang ketiga, Dia menghibur saudara tatkala saudara susah. Tuhan selalu memberikan penghiburan. Aku tidak meninggalkan engkau begitu saja, tetapi aku meninggalkan seorang penolong bagimu. Siapa namanya? Pasti saudara tahu, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah yang akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jangan susah, maka itu katakan, hai susah-susah hatiku pergi, hai susah-susah pikiranku pergi. Aku mau sehat, aku mau kuat. Haleluya. Hal yang keempat, Dia menuntun kita tatkala kita tersesat. Daud menyadari kebenaran ini, sampai dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau, dan diberikanlah ketenangan kepadaku. Di mana? Di dekat mata air yang tenang, oleh karena namanya. Haleluya. Dan Mazmur 3 mengatakan dengan jelas yang sedemikian ini. Tuhan itu gembala kita yang luar biasa. Haleluya. Pengembalaan Tuhan luar biasa. Saudara merasakan digembalakan oleh seorang gembala yang luar biasa. Gagah perkasa, raja di atas segala raja, yang mengatasi setiap masalah-masalah kita. Haleluya. Tidak dibiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak, tetapi tangannya yang kuat tetap menopang engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Pakai kami terus Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa Tuhan bahwa esok di hari Minggu kami akan mengikuti ibadah raya hari Minggu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai yang dari Bapa kami terima. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.